قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Al-ilma la yudrak bil ukul. Kata Imam Syafi'i, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid asma wa sifat ini bukan berlandaskan akal, ya. Namun tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya akal ini bukan barometer tolak ukur segala-galanya. Oh, nggak masuk akal. Oh, nggak masuk akal. Ini bukan ajaran Islam. Islam itu dengan Al-Quran, dengan hadis, bukan dengan akal-akalan. Kata Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'la." Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, seandainya agama Islam itu dengan akal semata, maka membasuh sepatu atau sandal atau kaos kaki ketika berwudu, yang paling utama kita membasuh sandal sepatu ketika wudu, itu yang atas atau yang bawah? Yang mana? Yang bawah secara logika ya. Karena apa? Sepatu dipakai kena kotoran, yang mana? Yang bawah atau yang atas? Yang bawah yang kena kotoran. Kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama dengan akal, yang perlu dibasuh yang di bawah. Namun dalam Islam tidak. Ya, dalam syariat Islam namanya apa? Masul khuf, ya. Kalau kita berwudu, ketika kita pakai sepatu atau pakai kaos kaki, misalnya orang sakit pakai kaos kaki ketika berwudu, selama kaos kakinya tidak najis, tidak perlu dibuka kaos kakinya. Kita wudu seperti biasa, ya. Nanti kalau dilihat dalam buku-buku toharoh bersuci, kita wudu seperti biasa sampai ketika mau nyuci kaki, tidak usah dilepas sepatunya atau kaos kakinya. Cukup kita ambil air, kita basuh tangan kita, kita usap yang atas saja, ya. Ini kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama dengan akal, yang dibasuh yang di bawah. Namun karena Islam itu bukan berdasarkan akal, Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka yang diusap yang atas, karena itu yang Rasul contohkan, ya. Meskipun bukan berarti kita menanggalkan akal, ya. Dalam Islam kita harus selalu pertengahan. Allah berfirman, wa kadzalikal ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Dalam masalah akal, jangan kita tanggalkan akal sama sekali, ya. Karena Allah juga sering menyuruh kita untuk kita apa? Menggunakan akal kita berpikir, ya. Namun juga jangan berlebih-lebihan menggunakan akal sampai menentang Al-Quran dan Sunnah gara-gara apa? Gak masuk akal, ya. Contoh misalnya dalam hadis Rasul mengatakan, apabila seekor lalat masuk ke gelas, ya, celupkan sekalian. Karena kata Rasulullah, salah satu sayapnya itu ada racun, salah satu sayapnya ada penawar. Itu sabda Rasul dan sahih hadisnya. Jangan mengatakan, oh nggak masuk akal. Rasul yang mengatakan, itu wahyu dari Allah. Allah Maha tahu tentang lalat yang Dia ciptakan, ya. Jangan sedikit-sedikit apa? Wah, nggak masuk akal. Akal siapa? Ya, akal kita terbatas. Sebagaimana penglihatan kita, pendengaran kita, suara kita, tenaga kita, semuanya terbatas. Jangan sedikit-sedikit apa? Nggak masuk akal. Islam bukan dengan akal, ya. Meskipun akal itu kita gunakan untuk mendukung Islam, untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, jangan menanggalkan akal sama sekali, namun juga jangan menuhankan akal. Pertengahan akal kita gunakan untuk mensupport, mendukung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Ini yang dikatakan Imam Syafi'i sebagai kaidah dalam kita beragama, terutama dalam masalah akidah, ya jangan diotak-atik pakai apa? Akal kita.